Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu pada perkuliahan penulisan ilmiah pertemuan ketiga dengan tema diksi atau pemilihan kata. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi diksi, syarat yang harus dipenuhi dalam pemilihan kata, kemudian kata-kata yang memiliki persamaan, denotasi dan konotasi, abstrak dan konkret, kajian dan populer, serta perubahan kata. Nah, apa pengertian dari diksi? Diksi adalah pilihan kata, sedangkan penulis memilih kata yang tepat untuk menyatakan ide atau gagasan. Jadi disesuaikan pada saat kita membuat KTI, kata-kata yang digunakan itu harus sesuai dengan kalimat ilmiah. Tidak boleh bahasa novel atau bahasa sehari-hari digunakan dalam penulisan ilmiah. Kemudian pilihan kata merupakan unsur yang sangat penting karena bahasa terjadi dari kata-kata. Nah, dari kata-kata akan membentuk menjadi kelompok kata, kemudian akan menjadi kalimat. Nah, jadi di sini harus hati-hati pada saat membuat kata-kata. Kemudian apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam pemilihan kata? Yang pertama itu adalah ketepatan, di mana katanya itu sudah sesuai dengan apa yang kita maksud gitu. Kemudian kesesuaian, kecocokan antara kata-kata dengan kesempatan dan keadaan. Tuh, misalnya tentang rekam medis. Pada saat kita berbicara pada KTI, rekam medis itu menggunakan istilah rekam medis atau kata rekam medis. Namun pada saat misalnya di masyarakat awam yang tidak tahu tentang rekam medis, istilah-istilah di rumah sakit, mungkin kita bisa merubahnya menjadi status gitu ya. Cuman pada saat kita membuat KTI, kita harus sesuaikan dan harus tepat, kata yang digunakan adalah kata rekam medis, bukan status. Kemudian ada kata-kata yang memiliki persamaan. Jadi di sini sesuaikan penggunaan kata, meskipun sinonim, tapi kita harus memilih kata yang sesuai ya. Misalnya cerdas, cerdik, pintar, agung, besar, raya, mati, mangkat, wafat, meninggal. Nah itu contoh sinonim di mana kita harus memilih kata yang tepat untuk KTI kita. Atau misalnya penelitian atau penyelidikan, kita harus sesuai nih penempatan kata yang kita gunakan. Kalau kita mengerjakan KTI berarti menggunakan penelitian, kalau kita sedang di kepolisian berarti menggunakan kata penyelidikan gitu ya. Kemudian ada antonim atau lawan arti, kemudian ada homonim. Homonim itu suatu kata yang memiliki arti atau makna yang berbeda tapi lafadznya atau ejaannya sama. Contohnya hak dengan hak, hak sepatu sama hak asasi manusia, tanggal kalender sama tanggal lepas. Bisa yang artinya dapat, atau bisa yang artinya racun dari ular gitu. Jadi ini adalah contoh homonim. Kemudian ada homofon, kata yang diucapkan sama tetapi memiliki maksud yang berbeda gitu. Jadi di sini kata-katanya sama tapi nulisnya beda. Double S, yang satu massa dengan massa, kemudian bank dengan NK, kemudian bank dengan NG, kemudian sanksi dengan sanksi. Kemudian yang kelima adalah homograf, kata yang sama ejaannya tetapi berbeda lafadznya. Jadi di sini diucapkannya berbeda ya, tapi tulisannya sama. Jadi contohnya apel sama apel, apel buah sama apel upacara. Ya, kemudian selanjutnya ada hipernim atau kalimat umum. Contohnya ikan memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mujar atau tawes gitu. Jadi misalnya kalian punya kalimat umumnya adalah analisis kuantitatif rekam medis, berarti hipernimnya adalah analisis kuantitatif rekam medis. Hiponimnya atau kalimat khususnya atau subordinatnya adalah misalnya komponen pada saat analisis kuantitatif, ada identifikasi pasien, ada pencatatan yang baik gitu, dan lain-lain. Nah ini contohnya ya, ada hiponim dan hipernim. Nah kemudian ini contohnya, misalnya perlengkapan kantor itu adalah kalimat umum. Nah bagian-bagiannya adalah kalimat khusus, komputer, printer, dan lain-lain.
Bunga itu kalimat umum, kalimat khususnya adalah melati, mawar, anyelir, dan lain-lain. Nah, kemudian ada makna denotatif dan makna konotatif. Kalau denotatif, makna yang sesuai dengan apa adanya. Kalau konotatif, makna asosiatif atau makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial atau sikap pribadi gitu. Jadi bukan makna sebenarnya kalau yang konotatif ini. Misalnya contoh makan ya, makan untuk denotasi, adik makan nasi, atau untuk konotasi konotatif misalnya proyek pembangunan tol memakan waktu yang lama, sama-sama menggunakan istilah makan, tapi di sini penggunaannya berbeda, denotasi dan konotasi gitu. Jadi nanti pada saat kalian mengerjakan KTI juga banyak menggunakan kalimat-kalimat yang denotasi dan konotasi ini. Nah, ini contohnya, gadis itu bunga di desanya, penata bunga itu sedang bekerja sama-sama bunga tapi mempunyai arti yang berbeda. Kemudian banyak kupu-kupu berterbangan di malam hari, ini kupu-kupu sesungguhnya atau kupu-kupu malam ditangkap petugas terantip atau makna konotasi. Kemudian ada kata yang abstrak dan konkret. Abstrak itu sesuatu yang tidak nampak, tidak terlihat oleh panca indera. Nah, misalnya contohnya, kebenaran pendapat itu tidak terlalu tampak. Kemudian anak itu memiliki wajah yang tampan. Gary baru saja membeli mobil baru gitu. Jadi ini contoh yang konkret. Kemudian kalimat populer dan kalimat kajian. Kata yang kalau populer itu kalimat yang dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalimat kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih lanjut lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Jadi di sini contohnya, nah ini dia. Kalian harus menggunakan diksi atau pemilihan kata menggunakan kata kajian, bukan kata populer. Contohnya tadi saya bilang kata kajiannya untuk orang rekam medis, berkas rekam medis itu namanya rekam medis, tapi kalau populer di masyarakat itu namanya status, gitu ya. Nah, ini contohnya, populernya bermakna kalau kita di KTI pakainya bahasa signifikan. Sejajar kita pakainya bahasa paralel gitu. Kemudian tahap itu ada stadium, isi itu volume, batasan, definisi, berbahaya itu kritis, besar, makro, wajar, natural, tetap, konsisten. Nanti kalian akan temukan beberapa istilah di rekam medis di mana kalian harus menggunakan istilah yang kajian, bukan yang populer. Kemudian ada perubahan kata, ada meluas dan menyempit. Kalau meluas itu kata-kata yang dahulunya punya arti yang terbatas tapi sekarang jadi luas gitu. Contohnya ibu, dulu ibu itu adalah orang tua kita yang melahirkan kita, tapi kalau sekarang ibu itu dipakai untuk seluruh orang. Kemudian ada kata menyempit itu kata yang dulunya mempunyai makna luas kalau sekarang menjadi menyempit. Contohnya pembantu artinya orang yang membantu orang lain, sedangkan sekarang yang membantu di dalam rumah tangga. Kemudian ada sinestesia, perubahan arti akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang lain. Contohnya kata-kata yang diucapkan menusuk hati gitu. Kemudian gadis itu berwajah manis. Jadi ada dua indera nih yang ada dalam kalimat ini. Kemudian ada asosiasi, perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat. Nah, ini contohnya ada amplop dan sogok. Ini contohnya. Kemudian ada ameliorasi, pengertian kata yang baru dirasakan lebih baik dan enak didengar dibandingkan dengan kata yang lama. Jadi perubahan kata ganti supaya bahasanya lebih baik. Kemudian ada peorasi, kata yang sekarang maknanya lebih rendah dari dahulu gitu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.